Pada akhirnya, Kayetno pergi kepada sesepuh di wilayah tempat tinggalnya. Kayetno menceritakan tentang dua orang penyelundup, peristiwa kecelakaan, dan juga biaya yang dibutuhkan oleh sang korban. Setelah menceritakan hal itu, Kayetno meminta tolong kepada sang sesepuh untuk menggunakan ilmunya untuk mengambil uang sang penyelundup dengan nominal sekitar 75 juta yang akan digunakan untuk membantu sang korban kecelakaan. Setelah mendengar hal tersebut, sang sesepuh menolak untuk mengambil uang. Akan tetapi, sang sesepuh akan memberikan beberapa ilmu untuk membantu si Kayetno. Si Kayetno pun menerima ilmu-ilmu tersebut. Lalu, Kayetno pergi ke rumah sang penyelundup. Dan dengan terpaksa, Kayetno mencuri rumah tersebut. Dan entah bagaimana caranya, Kayetno berhasil mengambil uang dengan jumlah yang dibutuhkan. Kayetno pun pergi ke rumah sakit untuk membayar semua biaya yang diperlukan oleh sang korban kecelakaan yang tadi. Dan Kayetno menitipkan dua pesan. Pesan yang pertama berisi, "Jika uang yang saya berikan itu lebih, maka sisa uang dari pembayaran ini berikan kepada keluarga sang korban." Lalu pesan yang kedua berisi, "Jika ada yang bertanya siapa yang melunasi pembayaran ini, maka beritahu kepada yang bertanya bahwa orang yang melunasi hal ini hanyalah orang biasa." Beberapa hari pun berlalu. Kini Kayetno sudah masuk waktu liburan. Di saat itu sedang pagi hari. Kayetno sedang pergi ke rumah kakek neneknya. Ketika Kayetno sampai di pertigaan, Kayetno pun berhenti untuk menunggu kesempatan yang tepat agar Kayetno bisa menyeberangi jalan dengan aman. Ketika Kayetno menunggu, tidak sengaja ia melihat di toko seberang jalan ada 5 orang siswa yang memakai seragam alma mater sekolah. Dan salah satu dari mereka sedang terbuli oleh keempat siswa yang lainnya. Karena Kayetno dulu pernah dibully, akhirnya Kayetno memukul salah satu siswa yang membuli di bagian lengan. Setelah itu, Kayetno pun berucap, "Kalau kalian merasa jagoan, tantang orang yang lebih kuat dong. Dan jangan keroyokan." Karena melihat badan Kayetno yang gak seberapa, akhirnya orang yang tangannya dipukul oleh Kayetno menantang Kayetno untuk duel. Dan Kayetno pun menerima tantangan tersebut. Pada singkat ceritanya, tanpa kesusahan Kayetno memenangkan duel tersebut. Dan ketika pembuli yang lainnya tidak terima akan hal itu, ketiganya mengkeroyok Kayetno. Walaupun dikeroyok, Kayetno tetap melawan ketiga orang tersebut dengan menggunakan teknik-teknik yang ia pernah pelajari dan juga barang-barang di sekitar. Akhirnya, Kayetno memenangkan pertarungan itu. Karena para pembuli kalah, mereka memilih untuk pergi tanpa minta maaf. Setelah melawan para pembuli, Kayetno bertanya kepada siswa yang dibuli, "Kenapa kamu tidak melawan mereka?" dan sang siswa yang dibuli pun bercerita, "Aku dulu pernah dibully di sekolah, dan aku melawannya. Aku memukul wajah si pembuli, tapi takdir buruk menghampiriku. Karena pada saat itu, ada guru yang melihatku sedang memukul si pembuli. Aku mencoba untuk menjelaskannya, tetapi sang guru tidak mau mendengarkanku, dan sang guru memberiku nilai negatif. Dan tadi aku tidak mau melawan sang pembuli padahal sedang di luar sekolah, karena yang membuliku itu ada 4 orang. Terlebih lagi, aku tidak tahu cara berkelahi dengan benar." Setelah mendengar hal itu, Kayetno mengajari sedikit teknik-teknik dasar bela diri. Setelah itu, Kayetno menyampaikan suatu hal. Jangan pernah membuli orang lain, karena bisa saja orang yang dibuli adalah orang yang lebih hebat. Jikalau orang yang dibuli memang orang lemah, bisa saja
Pembulian itu membuat orang lemah termotivasi untuk menjadi orang yang lebih kuat dan akan membalas pembulian tersebut. Setelah menyampaikan hal itu, Kak Yatno pun berbalik badan. Sembari berjalan pergi, Kak Yatno pun mengatakan, Sebenarnya ada pukulan yang lebih telak. Contohnya, jika kamu berbuat buruk kepada orang lain, akan tetapi orang tersebut membalasnya dengan kebaikan, maka orang tersebut benar-benar menang karena ia bisa mengalahkan egonya. Dan hanya orang yang benar-benar paham akan satu hal dan benar-benar kuat mentalnya yang bisa mengalahkan ego tersebut. Mungkin itu karena hanya masalah kecil baginya, sehingga ia tak mau capek mengurusi hal tersebut. sekitar 2 minggu pun berlalu. Kini Kak Yatno sudah memasuki waktu sekolah lagi. Pada pagi hari, Kak Yatno pun berangkat ke sekolah. Kak Yatno pun mengikuti pelajaran seperti biasanya. Hingga waktu istirahat pun tiba. Siswa dan siswi yang lainnya pergi ke warung untuk jajan. Tetapi Kak Yatno memilih untuk tetap diam di kelas dan bermain handphonenya. Tak lama kemudian, Kak Yatno ingin pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil. Ketika Kak Yatno berjalan melewati salah satu kelas, yang di dalamnya terdapat satu siswa yang sedang video call sama seorang cewek. Kak Yatno tidak sengaja mendengar percakapan mereka, yaitu sang siswa yang menyuruh si cewek untuk membuka celananya agar terlihat misfi si cewek. Tapi untungnya si cewek tidak mau membuka celananya. Selain itu juga si cewek mengatakan bahwa dia masih umur 9 tahun. Setelah mendengar hal itu, Kak Yatno pun geram. Tanpa mengucapkan apapun, Kak Yatno langsung menghampiri sang siswa dan memukulnya hingga terjatuh. Tak berhenti sampai di situ saja, Kak Yatno lanjut memukuli si siswa hingga pada area bulu mata sang siswa robek. Sebenarnya Kak Yatno ingin memukuli sang siswa hingga mendapatkan luka yang cukup parah. Tapi sialnya, datang guru laki-laki yang memisahkan mereka. Lalu sang siswa dibawa ke UKS, sedangkan Kak Yatno disuruh pergi ke ruang BK. Kak Yatno pun berjalan ke arah ruang BK dengan santai. Setelah sampai di ruang BK, Kak Yatno pun ditanya kenapa ia berkelahi. Lalu Kak Yatno pun menceritakan kenapa ia memukuli sang siswa. Sang guru pun tidak bisa langsung percaya, karena ketika Kak Yatno ditanya tentang bukti, Kak Yatno hanya diam. Setelah bertanya kepada Kak Yatno, sang guru BK pun pergi dan menyuruh Kak Yatno untuk tetap diam di ruang BK. Kak Yatno pun menuruti perkataan tersebut dan bersantai. 10 menit pun berlalu. Guru BK akhirnya kembali ke ruang BK dan memberitahu kepada Kak Yatno bahwa ketika sang siswa ditanya kebenaran cerita Kak Yatno, siswa tersebut mengakui dan menyesalinya. Setelah mendengar hal itu, Kak Yatno pun pergi kembali ke kelasnya. Di tengah perjalanannya, tidak sengaja ia bertemu dengan Pak Romlan. Dan Pak Romlan pun bertanya, "Tadi kenapa berantem?" Kak Yatno pun menceritakan hal tadi. Dan Kak Yatno juga menambahkan, Orang-orang pedofil memang harus disembuhkan. Dan cara penyembuhan yang saya bisa ialah membuat sang pelaku trauma. lalu Pak Romlan berucap, "Jika guru-guru tidak percaya, bisa saja kamu dikeluarkan dari sekolah ini." Lalu Kak Yatno pun menjawab, Iya sih, tapi itu sudah berlalu. Lagi pula, memang dunia ini tidak adil. Apapun yang kulakukan, meskipun itu hal baik, dan dengan cara yang baik, pasti ada saja orang-orang yang menganggap itu hal yang buruk atau salah. Jadi, kulakukan saja apa yang sekiranya benar.
Setelah mendengar pernyataan tersebut, Pak Romlan pun menyetujuinya, lalu menyuruh Kayetno masuk kelas karena sudah waktunya masuk.